Oke guys, balik lagi bareng kita di review film bareng The Titas Family. Hari ini kita mau review film Survival Family. Itu judulnya kayaknya udah film lama tuh ya. Iya, dari 2016 filmnya. Nah, Cuman gue baru nonton nih karena kan sekarang lagi yang musim blackout itu kan, mati lampu, heboh pemadaman massal gitu kan. Di kota-kota ya. Iya, di negara Prancis, di Spanyol gitu kan. Bali juga kena tuh kemarin. Iya, Bali, Kuba, Panama, pokoknya banyak deh tuh kemarin di mana-mana. Iya. Nah, terus orang tuh ada nulis komen, ini mirip film Survival Family gitu. Oh, Terus jadi kamu nonton iya, gara-gara ada apa? ada orang komentar komen gitu. Iya, terus gitu ya. Iya, coba deh kita nonton gitu kan. Ternyata filmnya menurut gue lumayan ini juga ya, maksud gue jadi ngegambarin gimana keadaannya kalau mati lampu gitu nantinya. Mati listrik gitu. Mati listrik ya. Jadi pemancar semua mati. Mungkin kita nggak sekarang kan, karena kita bisa menikmati listrik dengan nggak ada halangan ya, gitu kan. dengan mudah lah. Iya, kita jadi nggak aware kan. Jadi kayak kurang persiapannya gitu kan. Nah, karena gue nonton film itu, kita jadi bisa kepikiran. Iya, jadi bisa lebih mikir sedikit lah gitu kan. Gimana caranya kalau emangnya mati listrik gitulah. Ya soalnya kan kalau secara kita bayangin kalau misalnya mati lampu biasa kan paling cuma sekomplek gitu paling nggak lama juga kan, sejam 2 jam gitu kan biasanya. Ya bisa lah seharian kalau mungkin ada rusak apa gitu kan. Tapi kan di bagian area lainnya masih nyala ya, artinya kita masih bisa jalan-jalan deh. Wah, kita ke mall dulu deh atau kemana gitu kan, masih bisa yang masih ada gensetnya ya. Iya, jadi masih bisa berpikir nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi kalau udah secara global pusing juga ya. Misalnya siaran TV kan mati ya kan, terus radio mati, terus kayak berita juga kan, kalau kejadian dadakan juga kan nggak mungkin dong. Ya, jadi kan itu kan ceritanya kejadiannya tuh di Jepang gitu kan ya. Jadi di Jepang itu kan pada tinggalnya di apartemen gitu ya. Ya terus tiba-tiba tuh ada pemadaman gitu. Nah kan pikir kan kita biasa kan mati lampu paling sejam 2 jam. Ya paling lama sehari 2 hari gitu kan. Emang anggapnya mati lampu biasa kan. Iya, ternyata kok nggak nyala-nyala gitu kan. Yeah. Terus ya mulai panik lah. Panik. Apalagi kalau yang masaknya pakai kompor listrik atau terus mau mandi, yang kalau tinggal di apartemen kan lu mesti ada pompa air kan apartemen kan. Kalau enggak kan airnya nggak bisa naik ke atas. Nggak bisa naik ke atas. Iya, jadi listriknya mati, pompa air nggak bisa jalan dong otomatis. Jadi lu mesti bawa galon lah dari bawah ke atas gitu kan. Coba lu pikir kalau lu tinggal di apartemen lantai 20. Di gempor lah. Mati lah lu. Kita naik tangga bawa badan aja udah berat, ini udah bawa galon lagi. Ya, terus serunya di film itu kita jadi bisa ngebayangin. Iya, bisa ngebayangin tuh waktu di saat kita kehilangan mati listrik ya. Kan sekarang di zaman sekarang kan kayaknya semua bergantung sama listrik ya. Iya, kita kan nggak pernah kepikiran kali ya kalau bisa mati listrik lama gitu kan, lebih dari seminggu gitu kan. Iya. Kan kemarin lagi ramai teori konspirasi itu kan, yang The Simpsons lah, blackout apalah, pemadaman massal. Sebenarnya sih menurut gua mungkin kalau emangnya ada orang jahat, masuk akal juga nggak sih? Nggak tahu deh. Atau kalau perang gitu, perang yang ada alat EMP gitu kan buat tapi kan elektrik. Tenaga pembangkit listrik kan banyak kan, ada tenaga nuklir ya kan, ada diesel juga. Ya. Jadi tuh ada alat namanya EMP gitu. Oh, ya. EMP itu kayak elektromagnetik apalah gitu loh. Pokoknya kalau itu alat dipasangin gitu, dia jadi kayak ngeganggu aliran listrik gitu. Oh gitu? Kayaknya sih waktu itu gue nonton di film gitu. Oh bahaya juga nih. Iya, makanya kan dibilang kan itu pemadaman itu bisa terjadi kalau lu perang diserang pakai EMP itu. Nah, langsung mati berapa blok gitu ya. Ya. Cuman mungkin nggak satu negara juga. Atau mungkin dihack kayak gitu. Ya. Tapi mesti dipikirin juga ya, kalau misalnya benar-benar kejadian begitu ya, kita jadi kepikiran how to survive gitu di saat-saat survival family. Ya, jadi di momen seperti itu justru yang survive itu orang-orang yang tinggal di kampung ya, yang istilahnya jauh dari peradaban dan istilahnya nggak bergantung sama elektronik gitu. Kan kalau di kampung kan lu nanem, bersawah, berkebun, beternak, bisa hidup kan. Betul. Jadi kalau di kota lu di apartemen mau nanam apaan? Balkonnya aja terus kecil. Kan, di istilahnya itu kan pasti kan rusuh ya. Kalau kejadian di Indonesia sih pasti rusuh tuh. Pasti kita saling berebutan ya. Oh iya tuh. Makanan, minuman kan.
pada ke supermarket gitu kan nyari makanan kan. Ya terus kok mereka mah orang Jepang masih antri ya. Masih baris gitu ya. Coba kalau kita di sini mah udah heboh itu mah pasti. Terus yang itu kan ada iya, ada momen di mana dia ke tempat itu kan kayak apa? SeaWorld gitu ya kayaknya. Oh iya, SeaWorld. Iya, diambil-ambilin ya buat digoreng gitu kan. Iya. Nah, itu juga mungkin kalau di negara kita udah rusuh kali ya. Mbak, kita apa namanya ngelihatnya di filmnya film Jepang kan ya. Masih antri. Masih ngantri. Ya, tapi kita ngebayangin sih kalau memang orang lapar kan ya pasti chaos ya. Artinya orang kan pasti mikir perut sendiri apalagi panik juga ya kenapa lampu apa listriknya nggak nyala-nyala gitu. Iya. Ya, artinya orang lapar pasti kan ini ya bisa gelap mata juga gitu loh. Terus waktu gue nonton film itu gue mikir kok pemerintahnya nggak ngasih kabar apa gitu kan. Terus gue pikir-pikir pemerintahnya gimana mau ngasih kabar juga ya. Kan maksudnya biasa kan kalau pemerintah ngasih kabar kan lewat berita, konferensi pers atau pakai apa media sosial atau ya selebaran atau apalah. Tapi gue pikir-pikir kan printernya mati juga ya, gimana mau ngeprint ini. Surat kabar gitu ya. Iya, jadi betul. Jadi semua kan mati ya, kayak sinyal HP juga kan mati ya kan. Jadi mau apa? Mau ngasih tahu kabar juga nggak bisa ya kan, TV pasti siaran juga mati kan gitu-gitu ya. Ya memang perlu apa namanya? Perlu persiapan. Ada persiapan juga. Ya, itu kalau menurut lo persiapannya mesti apa? Pernah kepikiran nggak lo mau? Ya nggak kepikiran sih, jujur aja baru abis nonton itu jadi kepikiran sih. Tapi mungkin itu terlalu lebay juga ya. Artinya gini, ada apa momen di film itu yang menurut aku juga setengah tidak masuk akal sih. Apa? Misalnya, ya orang kan punya aki, punya genset, bensin ada gitu kan. Lu kan kalau bensin oke lah bisa pakai bensin, tapi lu kalau bensin lu habis, kan pompa bensinnya di pom bensin kan pakai listrik juga. Iya tapi kan nggak istilahnya, namanya juga film ya istilahnya. Tapi kan nggak serta merta tiba-tiba mati. Oke lah, anggap aja pom bensinnya punya genset juga, jadi bisa pompa bensinnya dari tangki yang di pom bensinnya. Tapi kan lama-lama habis dong. Iya lama-lama habis. Terus tapi kan nggak serta-merta mesti dapat supply dari misalkan dari Pertamina, mesti supply lagi kan dari Pertamina juga kalau listrik. Iya, tapi kan dalam sehari tidak mungkin tiba-tiba jebret nggak ada berita kabar apa gitu kan, tetap aja pasti misalnya mungkin sinyal generator listrik pusatnya dari mana gitu kan, ya bisa aja pakai diesel dulu gitu kan, nggak serta-merta langsung satu hari itu langsung orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba mati semua gitu kan, nggak ada beritanya. Tapi kalau yang pakai alat senjata EMP itu kan elektromagnetik gitu kan, kayak diserang elektromagnetik gitu, jadi kacau gitu katanya sih. Kalau menurutku sih kalau aku nggak tahu sih ya, sistem itunya, tapi kalau namanya apapun ya, kalau misalnya pakai aki, diesel atau apa gitu, mungkin menurutku masih bisa sih. Terus? Karena kan itu kan tidak terkonek kemanapun gitu loh. Ya tapi perlu ditonton lah, patut ditonton ya filmnya ya. Jadi kita juga apa sih ceritanya gara-gara nonton itu gue jadi paranoid. Ya nggak harus paranoid juga sih. Ya maksud gue ya nobody knows the future ya. Minimal kalau lu punya swasembada listrik dan air sendiri di rumah, lo udah agak tenang lah. Ya betul. Iya nggak sih, gue sampai lihat scrollin TikTok nyari yang solar panel. Ya betul sih. Terus dan kan misalkan kita punya sumur nih, kita bikin sumur nih, tapi kalau listriknya mati percuma aja, sumurnya juga nggak bisa diambil juga akhirnya. Dulu kecuali ada ini pakai sumur yang timba. Iya, pakai zaman dulu tuh ada yang pakai pompa. Sumur pompa dragon itu. Itu aman tuh. Iya. Nggak tapi kan kalau di daerah perkotaan kayaknya udah nggak ada. Sumur yang kayak begitu sih ada. Masih ada? Ada. Sumur yang kayak gitu sih maksudnya bisa, tapi kan karena di perkotaan itu kan rumahnya kecil-kecil, sedangkan jarak dari septic tank ke sumur itu kan minimal 10 meter. Oh iya. Jadi itu biasanya juga jadi pompa dangkal sih, ya kan? Iya. Kalau yang mau pompa dalam nggak mungkin, pasti dia pakai mesin kan. Nah terus masalah makan juga ya. Lebih ke ini sih ya, lebih mungkin orang bertahan hidup butuh makan dan minum ya. Iya. Pentingnya minum ya. Ya pokoknya di situ kita jadi belajar sedikit demi sedikit lah ya gimana caranya bertahan hidup. Iya, kadang gue nggak ngerti ya, itu orang Jepangnya kocak juga sih. Maksudnya lu masa minum air sungainya bersih ya kita minum gitu. Iya minimal lu masak dulu kayak ya. Iya makanya kan di film itu aku juga suka berkomentar kan.
kenapa nggak dimasak dulu gitu kan? Akhirnya jadi diare. Ya gitu kayak hal-hal. Tapi udahnya dikasih tahu kan sama orang yang selanjutnya kalau airnya tuh lu harus lihat batuan di sekitarnya berlumut apa enggak. Kata kalau batuan di sekitarnya berlumut itu aman buat dikonsumsi langsung katanya. Gitu, gue aja baru tahu ya kan. Ya jadi banyak insight baru lah nonton itu lah. Ya tapi apa namanya? Kita juga ini ya mesti belajar juga ya hal-hal yang kayak gitu, mungkin kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu ke depan ada perang, ya, ada apa? Ada perang atau apa gitu kan. Pembangkit listriknya ditembak, dirudal, ya hancur. Gimana? Kan pulihinnya lama, ya nggak? Iya betul. Ya patut dipikirkan juga ya survival mode-nya. Kita butuhnya apa? Mungkin kita sedia senter ya kan, lilin. Kan ada tuh cara bikin lilin yang awet nggak habis-habis. Iya bisa tuh. Terus apa? Mungkin kita bikin konten tuh untuk apa? Bikin apa namanya? Alat-alat survival. Kan bagus juga kan ya idenya. Nanti kita cobain ya. Tapi itu di Eropa gitu udah parah sih. Maksudnya sampai pemerintahnya juga udah ngasih pengumuman suruh kayak apa ya? Kayak lu packing tas emergency gitu. Buat sewaktu-waktu kalau ada perang atau bencana alam gitu lu harus udah siap. Iya sampai diberitain gitu. Jadi udah pada prepare gitu, beli makanan kaleng lah yang banyak lah apa. Kalau aku sih kalau dari nonton itu justru kepikirannya bukan karena makanan kalengnya, karena minumnya atau apa. Kita pasti chaos gitu, bisa terjadi huru hara gitu kan. Itu yang aku pikirin gitu. Gimana kita survivalnya malah bukannya saling tolong menolong, gotong royong gitu kan ya. Kita malah saling gontok-gontokan, mungkin jarah menjarah gitu kan. Ya kan, ya lebih ekstrimnya lagi bisa bunuh membunuh gitu kan, hanya demi untuk makanan atau minuman gitu kan. Ya kita nonton di filmnya ya film Jepang mungkin ya lebih kelihatannya lebih bermoral lah ya kan. Tapi kita nggak bisa ngomong begitu juga ya. Mungkin kalau udah kejadian benar-benar nggak usah ngomongin negara mana juga gitu kan. Pasti ada orang-orang yang itu terus udah gitu mesti sedia duit cash juga kayak di Eropa itu yang kemarin yang di Spanyol itu. Jadi misalkan lu bayar uang pakai 100.000 nih ya di dompet lu 100.000. Tapi lu beli barang cuman misalkan 50.000. Dibatasin ya. 50.000 atau 70.000. Nah, misalkan dia nggak ada lagi kembaliannya karena kan biasa kan orang pakai cashless gitu kan. Jadi kasir pun nggak sedia duit banyak gitu kan. Nah, itu jadi lu barang 70.000 lu bayar 100.000 kan rugi. Jadi lu mesti sedia duit cash juga kayak gitu. Itu menariknya waktu di filmnya itu mereka nggak terima duit. Ya nggak terima duit. Iya lebih berguna ini kita tukar sama barter sama makanan gitu ya atau sama minuman gitu kan ya. Jadi minuman jadi mahal ya karena air minum kan betul. Susah produksinya maksudnya ya kalau biasa kan ada pabrik air minum gitu kan air mineral terus ya karena kayak gitu jadi susah gitu jadi kayak cuma ngabisin sisa yang ada doang ya. Iya betul. Bagusnya di Indonesia banyak ini ya banyak mata air. Ya bukan banyak mata air juga sih kan ada air hujan juga hujan mulu tiap hari. Boleh nggak sih? Tapi nggak boleh hujan langsung ini kan udah terkontaminasi juga sama. Tapi gue pernah nonton di channelnya ini orang bule gitu kan cara survival di apa kalau lu nemuin air yang kotor gitu gimana cara filternya. Oh iya. Itu bagus sih nanti gue mau coba deh. Ya betul juga tuh. Iya. Terus kalau nggak salah di film itu juga itu ya ada apa dia kasih tahu ya ini tanaman mana yang bisa menghasilkan. Iya ini tanaman yang bisa dimakan. Ya. Bagus juga tuh. Ya lumayan sih maksudnya filmnya menambah pengetahuan ini. Gue juga baru tahu tuh yang air aki bisa diminum ternyata. Kan kita pikir mah bahaya ya. Iya. Gue baru tahu tuh ada air aki diminum aja katanya ini aman buat diminum katanya gitu. Terus tapi kita ini ya kita juga melihat ceritanya sebenarnya yang menurutku hidup yang paling tenang dan nyaman ya sebenarnya hidup yang di desa. Ya jauh dari elektronik sebenarnya kan. Mereka nggak berpikir untuk apa ya ketergantungan gitu kan. Karena kita juga hidup udah ketergantungan, kita yang juga merasa jadi depresi juga ya. Sebenarnya gue pikirnya gini ya, kalau listrik itu kan kayak manusia ketergantungan ya. Terus begitu someday kayak bakalan diambil gitu loh sama para penguasa jahat. Yang para elit-elit yang jahat itu. Terus begitu gue pikir bakalannya manusia tuh kayak kan kecanduan ya, addiction. Lu kalau nggak ada listrik nggak enak dong rumah gelap-gelapan atau apa gitu kan. Jadi kayak lu tuh udah kecanduan sama listrik, terus ya mungkin someday diambil bener kalau menurut gue. Jadi kayak buat apa ya, kayak neken orang kali ya.
Terus kan kamu ada itu bilang, wah kita butuh ini nih, butuh apa, genset, solar panel, terus sama pompa. Iya benar sih. Tapi kalau udah kejadian begitu, rumah kita yang diincar. Intinya rumah sendiri yang nyala sendiri, yang lainnya mati misalnya gitu kan. Iya. Jadi makanya kalau hal yang terjadi kejadian seperti itu, aku lebih mikirnya, wah gimana nggak chaosnya gitu loh. Bukan karena kita bisa survive sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya kan rumah yang pakai solar panel kan udah banyak juga sekarang ya. Ya iya sih, betul juga sih. Iya. Cuman kalau di filmnya agak aneh sih menurutku. Kan makanya kan gue bilang mau bikin pagar yang tinggi. Entah ya, kayaknya zaman sekarang banyak orang jahat kayak jadi paranoid gitu gue. Enggak lah, kita harus yakin kalau apa negara kita semakin baik lah, semakin apa? Kan KDM lagi ini berusaha memperbaiki keadaan. Ya udahlah, segitu dulu aja kali ya. Okay. Lagi mau tambahin? Udah mulai gelap nih guys, jadi nanti kita review film-film lain ya. Jangan lupa loh ditonton loh, bagus. Iya bagus tuh, filmnya coba tonton kalau. Nanti bisa ngebayangin gimana nih kira-kira nih. Mungkin kalian sekarang nggak bisa ngebayangin gimana keadaannya kalau mati lampu. Komen juga apa? Gimana cara survive-nya kalau lagi keadaan begitu ya. Oke? Iya, oke. Dadah. Dadah.